Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah orang-orang mengenal kamu dari hal ini. Ya, orang-orang mengenal kamu dari ini. Dari apa aja? Ya, aku juga nggak tahu. Nanti kita lihat aja seperti biasa. Ini udah aku shuffle. Ya, kita lihat nantinya mana yang aku pakai. Yang secukup waktunya aja ya. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Orang-orang mengenal kamu dari ini. Dari apa ya? Emang kamu dikenal orang-orang? Emang kamu terkenal? Cie yang terkenal. Orang-orang mengenal kamu. Kamu itu orangnya agak tertutup ya, katanya. Orangnya agak tertutup dan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam membuka diri. Apakah kalian ini pernah atau sering dikecewakan, jadi agak-agak takut ya membuka diri, membuka hati ke seseorang, terutama mungkin ke orang baru ya. Dan kalau energi kamu lagi gak enak nih ya, kalau lagi ngerasa negatif, itu kamu susah banget buat membuka diri. Alih-alih membuka diri, kamu malah menghilang, malah ngilang, malah sembunyi kayaknya ya. Gak ada kabar, tanpa kabar ya. Orang-orang mengenal kamu, sebenarnya diri kamu tuh seseorang yang kalau dilihat dari packagingnya gitu ya, dari luar, tampilan, appearance kamu tuh mempesonanya gimana jelasinnya ya, agak bingung juga saya ya. Aku yang ngomong, aku yang bingung ya kan. Soalnya kalau aku bingung, aku makin bingung mau minta tolong sama siapa gitu ya kan. Kalian cuma dengerin aku aja nih, kurang lebih sekitar 5.000 orang gitu ya biasanya viewers aku, itu cuma dengerin aku aja kan. Kalau bingung minta bantuan siapa kalau bingung jelasinnya. Mempesona packagingnya tuh, aduh gimana ya ngomongnya. Kayak aku maksa mau ngomong tapi bingung jelasinnya ya kan. Mempesona, jadi apa yang kamu pakai juga keren, dilihatnya keren. Mempesona tuh gak harus yang barang branded, mewah, terlihat wow gitu ya, terlihat mewah, nggak gitu sebenarnya. Cuma orang tahu lah apa yang kamu pakai tuh kayak keren. Gak semua orang sih lihat dari apa sih, dari price tag, nggak lihat dari price tag, harga, nggak kayak gitu. Cuma yang orang tahu ketika kamu pakai itu keren aja gitu ya. Ya simpelnya cocok lah dipakai sama kamu. Seseorang ini sebenarnya tuh entah pasangan, entah bestie, entah orang-orang circle-nya kamu ya, mereka tahu lah siapa-siapa aja yang ada di samping kamu gitu, entah pasangan, bestie atau teman-teman kamu, circle-nya kamu, mereka tahu kamu tuh mainnya sama siapa aja, orang-orangnya seperti apa. Circle-nya kamu juga tahu, mungkin kamu sering posting di sosial media atau apa, ibaratnya gini, kamu misalnya posting bersama ya teman-teman kamu, nah orang-orang tuh tahu cara apa ya, cara bermainnya kamu, cara kamu bersosialisasi, cara kamu nongkrong, cara kamu main. Contoh kan ada orang-orang yang biasanya nongkrongnya misalnya selalu di kafe gitu ya, oh iya si Raisa tuh mainnya di kafe terus sama si A, B, C gitu, atau si Raisa nih hobinya nge-gym gitu sama teman-temannya bestinya A, B, C, atau si Raisa sukanya nih misalnya nonton konser gitu ya, hobinya sama si A, B, C, atau suka traveling. Nah orang-orang tuh tahu kamu hobinya apa, kesukaannya apa, perginya sama siapa, mainnya kemana aja gitu, orang-orang tuh tahu ya. Tapi kamu nih susah banget buat apa ya, susah buat membiarkan orang lain masuk ke dunia kamu katanya. Kayak agak memfilter ya, memfilter atau memilih-milih.
Kamu seseorang yang kuat katanya. Orang tahu ya, beberapa dari kalian itu punya masalah, mungkin masalahnya yang berat-berat. Tapi kamu kelihatan malah kayak nggak punya masalah katanya. Beberapa dari kalian orangnya keras kepala, ya, kayak susah buat dipersuasi, susah buat apa ya istilahnya tuh, digoyahkan gitu. Mungkin bukan orang yang labil atau nggak punya pendirian ya, jadi sulit buat digoyahkan pendirian kamu gitu. Tegas, mungkin kalian tegas dan berprinsip orangnya ya. Nah, kalian itu kebanyakan lebih aktif di malam hari. Jadi kalian tuh ngapa-ngapain tuh lebih aktif di malam hari. Kalau malam tuh masih suka ada aja yang dikerjain, atau kalau malam tuh masih suka kerja, beraktivitas, lebih suka ngapa-ngapain juga di malam hari. Dan mungkin ya beberapa dari kalian tipe tidurnya itu malam ya kayaknya. Malam atau menuju subuh atau tengah malam, middle of night lah gitu. Dan ada juga dari kalian yang suka insomnia mungkin ya. Mungkin insomnia karena kalian bangunnya kesiangan kali ya. Kesiangan terus jadinya tidurnya malam, atau tidur siangnya kelamaan mungkin ya. Jadi susah tidur di malam hari. Susah tidur tuh harusnya di itu sih. Nggak jadi deh. Aku mau ngomong takut kena ini ya. Nggak boleh. Harus dijaga kalau ngomong di sosial media ya. Apalagi di YouTube ya. Viewersnya nanti ini ya. Ntar dibilang, aduh Raisa ini terlalu frontal ya. Nah, beberapa dari kalian mungkin insomnia juga. Dan kalau kalian tuh kalau malam ada aja yang dikerjain. Ngapain sih overthinkingin mantan, atau kepoin mantan, atau kepoin stalking mantan, atau gebetan. Nah, beberapa dari kalian tuh keras kepala ya, susah banget tuh, kayak batu banget gitu loh orangnya. Mungkin tipe-tipe yang kayak Scorpio, Sagittarius, Cancer gitu ya, Capricorn. Nah, kalian juga tipenya malu-malu, pemalu ada. Bagus lah ya kalau pemalu, nggak malu-maluin gitu. BTW ini tuh udah berapa menit ya, dan aku tuh baru bacain satu kartu dari tadi ya. Enggak, aku belum baca kemana-mana, aku masih baca satu kartu aja. Nah, kamu selalu penerima seseorang dalam keadaan apapun. Misalnya teman kamu lagi sedih, lagi ada masalah, nggak apa-apa gitu kamu nanggepin, merespon. Ada tuh orang-orang yang kalau misalnya ada seseorang yang sedih, males dia mah bawa masalah doang, nambah-nambahin masalah. Kalau kamu nggak kayak gitu sih, kalian tuh orangnya kayaknya terlalu positif ya guys ya. Jadi ada seseorang yang energinya negatif gitu ya, toxic, atau energinya tuh nggak baik ya, kalian terima aja gitu, nggak dipilih-pilih sama kalian tuh ya gitu. Mungkin kalian terlalu baik atau terlalu innocent ya orangnya ya, jadi deketnya sama siapa aja nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai nanti kamu yang rugi sendiri ya kalau deket sama orang-orang yang negatif. Kadang kalau ada orang yang mendekat, kalian tuh suka bertanya-tanya, ini mau ngapain ya orang nih gitu, ini maksudnya apa ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang tuh maksudnya apa gitu. Tapi ada juga beberapa orang ya mengenal kalian tuh orangnya random, jadi kayak ini kenapa nih tiba-tiba chat, ini kenapa nih tiba-tiba telepon gitu kan, ada apa gitu, kenapa tiba-tiba cariin teman kamu gitu, kamu ya cariin teman kamu, kenapa kamu tiba-tiba kalau mereka. Jadi orang tuh suka bertanya-tanya. Jadi jiwa-jiwa kalian ini agak random ya orangnya ya. Agak random. Dan kalau ada masalah sama orang lain, kamu tuh selalu mencoba buat baik-baikin.
ya, entah kamu yang salah atau orang itu yang salah, tapi kamu mencoba buat baik-baikin, kayak apa kabar gitu ya, atau say hi aja gitu. Mungkin kamu tahu orang itu marah, kesel, atau ngambek sama kamu, tapi kamu mencoba untuk baik-baikin. Entah kamunya memang gak mau cari musuh, atau gak mau ada konflik, atau kamunya mungkin jiwanya dewasa ya, jadi gak mau cari masalah. Banyak dari kalian ini orangnya pendengar yang baik sampai masalah orang dibantuin, tapi masalah sendiri susah ya. Masalah sendiri tuh nggak bisa diatasin, tapi masalah orang sok jadi pahlawan. Ya bagus, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau kalian bantuin orang ya, kalau bisa juga kalian ini udah bisa cleansing energi. Jangan sampai itu orang-orang yang punya masalah itu kan ya, biasanya tuh energinya tuh negatif ya, energinya tuh nggak positif lah kayak gitu ya, namanya orang ada masalah gitu ya. Nah itu jangan sampai energinya mereka tuh ketransfer ke kalian, jadi energi kalian jadinya nanti yang negatif, ikutan negatif, karena energi itu menular. Energi itu gampang terserap sebenarnya ya. Jadi kalau kamu tipenya yang suka dengerin masalah orang gitu kayak aku gini, kalau bisa kamu juga udah bisa cleansing energi sendiri. Jangan sampai nanti energi itu numpuk ke kamu, terus kamu jadi stres, jadi gundah gulana gelisah, karena ya menyerap energi orang lain. Rajin-rajin cleansing energi sih ya. Cleansing energi itu apa aja, bisa dari meditasi, olahraga juga bisa sebenarnya. Grounding tuh di alam atau di rumput itu ya, dengan keadaan barefoot kok bareface sih. Bareface mah wajah ya, dengan keadaan barefoot itu ya, jalan di atas rumput itu juga. Nah itu bisa cleansing energi. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa ya, sambil ngobrol gitu, sambil kasih masukan ya. Nah, orang-orang mengenal kamu dari dewasa kamu tuh. Banyak dari kalian itu yang dituakan di dalam circle kalian. Jadi misalnya kalian itu punya circle, entah kamu umurnya lebih dewasa dari mereka atau enggak, tapi mereka menganggap kamu tuh kayak seseorang yang dituakan, dewasa, seseorang yang memang tuh tampilannya dihormati, dihargai sama orang-orang. Kamu kalau lagi sebel, lagi marah sama orang tuh kelihatan banget, kelihatan marahnya, kelihatan gak sukanya. Lihat mereka aja mungkin gak mau ya kayaknya ya, kayak langsung buang muka gitu, kayak langsung puter jalan lewat jalan lain gitu ya, kalau ada orang yang gak kamu suka, kayak kamu gak mau lihat mereka, kayak udah rasanya tuh kayak udah sebel banget kali ya. Jadi orang anggapnya tuh kadang kamu baperan, agak sensitifan gitu ya. Bagus dong kalau baperan dan sensitif, berarti kamu tuh orangnya lebih peka ya terhadap energi dan perasaan, ekspresif. Iya, kamu orangnya udah cukup dewasa. Dewasa itu ya kelihatan dari tampilannya, cara bicara, dalam menyelesaikan masalah. Terus tipe yang udah gak mau cari-cari masalah, lebih ke ya terima aja lah gitu ya. Orang mau berbuat gak baik atau berbuat jahat ke kamu juga gak mau bales. Nah itu kan biasanya orang lebih dewasa kayak gitu, antara malas balas atau yaudah biar Tuhan aja yang balas gitu ya. Kamu orangnya tuh susah dihubungi atau apa sih katanya nih? Antara susah dihubungi atau kadang tuh kamu lama kalau dihubungi sama orang. Tipe-tipe yang slow respon kayaknya.
Tapi ketika orang lain dalam keadaan sulit, kamu tuh cepat bantuin, ya. Jadi ini gimana nih kamu? Pasif ya, pasif agresif ya, pasif, kadang pasif ya, kadang ya aktif gitu ya. Kadang ada momennya kali ya kamu tuh susah dicari gitu ya, menghilang, sibuk mungkin ya. Tapi ada momennya kamu ketika orang lain butuh bantuan, kamu cepat bantu mereka. Kadang banyak orang yang salut sama ketegasan kamu nih katanya. Tegas, orangnya tuh kayak nggak mencela-mencela gitu loh. Kalau dia kasih keputusan tuh tegas, terus nggak berubah aja. Yang tadi aku bilang sih kayak orangnya susah dipersuasi. Tegas, orangnya kayak berprinsip. Bagus sih, punya prinsip ya. Jangan mencela-mencela, menye-menye sana sini ya. Aura kamu juga bagus, positif. Aku tuh selalu ngomong gitu ya setiap di video aku. Bagus, positif. Karena aku kadang bingung juga mau jelasinnya apa tuh soal aura, mau contohinnya apa kalau soal aura. Jadi kadang ngomongnya cuma ya bagus, positif gitu. Iya, energinya juga kalau kayak air tuh jernih, bersih energinya. Tahu kan kayak air-air di mata air gitu ya. Di waterfall itu tuh kan bersih, jernih. Nah, kamu tuh energinya kayak gitu. Dan selalu ada sih ketika orang lain butuh bantuan. Misalnya kamu ngilang nih, gak ada kabar, tiba-tiba orang ngechat kamu, langsung kamu bantu gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh pahlawan yang muncul tiba-tiba ya. Angel muncul tiba-tiba entah dari mana gitu ya. Tapi kamu selalu ingat kesalahan orang lain. Ibaratnya tuh kalian tuh kayak cewek-cewek, tau gak? Naruh sesuatu tuh lupa di mana, tapi ketika kesalahan orang lain kamu tuh inget 5 tahun yang lalu gitu orang ngomong apa kalian inget, apalagi omongan pacar kalian sendiri, pasangan pasti inget, apalagi kalau dia salah gitu pasti inget ngomongnya apa. Biasanya cewek-cewek suka kayak gitu soalnya, ingat kejadian 5 tahun lalu gitu ya, tapi omongan sendiri lupa. Nah, banyak orang yang ngerasa cocok sih sama kamu dalam hal apa aja, dalam hal komunikasi, dalam hal bercerita, sharing. Beberapa sama kalian mungkin taste fashionnya sama, hobinya sama. Ada orang-orang yang punya kesukaan yang mirip sama kayak kamu. Tapi kenapa ada orang yang bilang kalian tuh kadang kepo, tapi keponya tuh diam-diam, stalking, tapi stalking orang tuh diam-diam, kayak nggak mau ketahuan gitu katanya. Iya, tapi nanti ujungnya tuh orang-orang tuh tahu kamu tuh kepoin mereka atau stalking mereka. Dilihat di sini kalian tuh selalu terlibat dalam cinta segitiga. Nah lo kenapa? Kenapa kayak gitu? Nggak tahu nih, ada yang bilang kayak gitu kan, selalu terlibat. Nggak selalu sih, tapi pernah atau adalah kalian terlibat dalam cinta segitiga. Entah siapa, bisa kamu atau orang lain yang menghadirkan orang ketiga, atau ya orang-orang yang udah punya pasangan ini kenapa suka bukan terikat ya, suka terpesona gitu, suka terjerat sama kamu. Jadi orang-orang yang udah punya pacar atau udah punya pasangan itu tuh suka jatuh cinta sama kamu, kayak mereka suka atau naksir aja gitu sama kamu, padahal ya mereka udah punya pasangan ya. Tapi beberapa dari kalian tuh cuek sih, ada sih dari kalian yang cuek. Misalnya ada yang udah punya pasangan nih deketin kamu cuek. Cueknya mungkin bukan karena nggak mau ya, karena sakit hati kayaknya ya. Ya kan, kalau ada yang udah punya pasangan terus cantik atau ganteng juga kalian mau kali ya. Iya, berarti sebenarnya bukan karena udah punya pasangan ya, karena tergantung cantik atau gantengnya aja kali ya sebenarnya ya. Nggak boleh gitu dong ya. Kamu juga bisa menerima perbedaan. Kamu nggak ribet sih orangnya,
sama perbedaan dalam berteman, bersahabat, perbedaan dalam mencari pasangan juga. Orang-orang mengenal kamu ini, misalnya kamu tuh dari apa sih, apa ya istilahnya nih, bingung. Misalnya budaya kamu tuh budaya Jawa gitu ya, kamu sangat menghormati budaya kamu, budaya dari keluarga, ayah atau ibu kamu sangat menghormati. Ya kamu tipe-tipe yang bisa dibilang tuh masih cinta lah sama tanah air, masih cinta sama budayanya, masih cinta sama asal usulnya gitu ya, asal usul istiadatnya. Banyak dari kalian yang kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku mau bilang kayak gitu ya, soal budaya, soal culture dari keluarga mungkin ya. Banyak orang-orang yang introspeksi karena kamu nih. Mungkin kamu pernah mengatakan sesuatu ke seseorang tentang keburukan mereka, terus akhirnya mereka berubah atau mereka mengcompare dirinya sama kamu. Akhirnya ya dia ngerasa seseorang ini mungkin kayak banyak kurangnya. Akhirnya ya mereka berubah gitu. Adalah hal-hal yang bikin orang kangen sama kamu. Kadang orangnya gampang marah sih, dan kalian kalau dia marah tuh orang kayak takut, karena apapun yang keluar dari mulut kalian tuh benar, fakta ya. Jadi kayak orang lain tuh ngerasa tersudutkan kalau kamu dia marah sama mereka. Jadi kayak aduh udah salah banget nih kalau kamu marah gitu, aduh udah fix apa sih, kayak dibenci atau dijauhin kalau kamu dia marah. Kelihatannya gitu galak, tapi mungkin gak segalak itu kali ya aslinya. Kalian juga udah bisa menjauhi orang-orang atau apapun yang bisa bikin kalian marah. Dia tahu nih kalau ketemu si A, B, C pasti kamu tuh emosinya meledak-ledak, ya kan? Terus kamu jadi menghindar apapun yang men-trigger kamu, ya. Aku juga nggak tahu apa sih yang orang kangenin dari kalian. Soalnya ada yang bilang kalau kamu tuh orangnya ngangenin. Mungkin kebaikan kamu kali ya, mereka kangen. Ya, coba kamu yang tenang itu orangnya nggak cari masalah, nggak ada ribetness gitu ya tipenya, dan nggak suka yang nambah-nambahin masalah orang juga. Dan banyak orang yang bilang kamu tuh kayak punya dua personality katanya. Jadi apa ya kalau dua personality? Ya itu mungkin tadi ya mirip, kadang kamu susah dicari sama orang, tapi ketika orang hubungi kamu mau bantu mereka. Itu kan ibaratnya kayak dua personality yang berbeda. Kadang kamu dingin, susah dicari, susah diajak komunikasi, tapi di lain waktu kamu tuh ketika orang cari kamu hangat, welcome, kasih bantuan. Kamu orangnya tuh penuh effort katanya. Iya, usahanya tuh bener-bener full-fullan lah ya, gak setengah-setengah gitu kalau usaha orangnya. Dan apa ya, apapun yang kamu punya kamu usahakan kalau selama kamu mampu. Dan banyak dari kalian orangnya kenapa kadang susah mengatur waktu. Mungkin teman-teman kalian gitu ya, kayak mau ketemu atau pasangan kalian pengen ketemu, kayaknya susah banget cari waktu kamu, terlalu sibuk kayaknya, terlalu banyak hal yang dikerjain ya. Kadang kamu juga orangnya gak mau cerita, ketika ada masalah kamu gak mau terlalu cerita sama orang-orang apa yang kamu rasakan, lebih suka disimpan sendiri aja kayaknya. Nah, kalau udah benar-benar gak bisa dipikirkan sendiri, kamu baru tuh kepikiran buat ambil keputusan. Penuh pertimbangan orangnya. Orangnya juga pikirannya banyak, bercabang-cabang. Kadang kalau kamu suka atau kangen ya sama seseorang, kamu tuh mau tunjukin, kasih kode-kode atau apa gitu ya ke seseorang. Dan iya, kamu nunjukin, express your love, nunjukin.
entah effort atau ya nunjukin aja kalau kamu tuh punya feeling sayang atau cinta sama seseorang. Orang banyak yang kenal kamu ya, deket sama kamu tuh ikut beruntung. Banyak keberuntungan ketika deket sama kamu, entah kamunya baik, entah kamu suka memberi sesuatu ke mereka, atau ya orang jadi kena dampak happy-nya gitu, punya pengaruh. Ibaratnya kamu tuh ya kasih pengaruh baik buat sekitar kamu, punya pengaruh baik, dampak yang positif. Terus ya orang ikut happy-nya lah deket sama kamu. Gak usah kasih contoh lah ya, ikut happy itu gimana. Pokoknya apapun yang kamu rasakan, orang juga merasakan. Kalau kamu happy, orang juga ikut happy. Misalnya kamu suka bantu orang nih, kamu bantu teman kamu dalam mendapatkan pekerjaan gitu ya, itu pekerjaannya dari kamu atau dari rekomendasi kamu. Nah iya, artinya kan pasti orang-orang sekitar kamu jadi ikutan happy. Kamu orangnya kadang observasi, meneliti, gak banyak bicara tapi kamu tahu. Taunya dari mana? Dari observasi, meneliti, melihat gitu ya. Observe daripada bertanya ya. Sebenarnya observasi itu kata lain dari kepo, ya kan? So-soan observasi, padahal kepo aja ya kan, stalkingin, liatin orang gitu ya. Ini orangnya kayak gimana gitu. Itu kamu orangnya kayak gitu. Mungkin malas bertanya atau malas interogasi. Jadi kamu lebih suka mencari tahu sendiri, melihat-lihat, stalkingin orang dari sosial medianya ya. Kadang ada sisi kamu yang seram, menyeramkan ya dilihat orang lain, tapi ada sisi kamu tuh yang kayak nenangin, sisi kamu yang keibuan, perhatian gitu ya, penuh kasih sayang, lovely kamu tuh orangnya. Love label juga penuh kasih sayang. Ada orang kayak kamu tuh menyebarkan cinta kasih sayang sama orang-orang sekitar kamu. Kadang banyak orang yang cemburu sama kamu juga nih katanya. Ibaratnya nih kamu lagi dekat sama teman kamu si A. Nah teman kamu yang B tuh jadi cemburu, jadi jelas karena kamu terlalu dekat sama si A. Karena ya itu sifat kamu yang baik gitu ya, penyayang. Jadi ketika ada yang dekat sama kamu, orang jadi cemburu, kok kamu kok dekatnya sama dia bukan sama aku, kok kamu kok jadi mainnya sama dia nggak sama aku. Nah itu ada orang-orang yang jadi jealous kayak gitu, jadi cemburuan. Lucu juga ya. Dan orang tuh banyak loh yang katanya tuh pengen ketemu sama kamu, tapi kamunya susah dicari. Kadang kamu juga entah kamunya menghilang atau sembunyi gitu ya, atau ya emang kamunya aja yang susah buat diajak bertemu katanya. Atau mungkin terlalu sibuk kali ya. Orangnya playful kamu tuh, asik aja diajak main, seru. Jiwa-jiwa kayak jiwa-jiwa childishnya tuh ada kadang ya. Tapi mungkin ini masih in good way ya, jiwa childishnya, seru diajak main. Tapi sesulit apapun kamu orangnya tuh mau berjuang katanya. Kadang nggak kelihatan nih susah-susahnya berjuangnya gimana, tahu-tahu orang lihat kamu tiba-tiba ada achievement gitu ya kan, tiba-tiba ada pencapaian. Padahal orang nggak lihat nih kamu kerjanya kayak gimana, sulitnya kayak gimana, tapi tiba-tiba orang lihat kamu mendapatkan sesuatu ya. Orang tuh banyak yang ingin cari perhatian kamu, tapi sayangnya kamu fokus ke diri kamu sendiri. Tapi sayangnya kamu gak terlalu peduli sama orang-orang yang mencoba cari perhatian kamu. Tapi ada juga yang mengenal kamu tuh bucin. Kadang kamu udah dicuekin nih sama orang lain, tapi kamu tetap aja cari perhatian dia, caper-caper, tetap aja deketin, tetap aja mau komunikasi gitu ya, tetap aja mau usaha ya. Kalau dari tampilan sih ada orang yang bilang ya kamu tuh mengesankan. Penampilannya tuh membuat orang lain terkesan. First impression juga. Dengan cara kamu
berpenampilan, entah apa yang kamu pakai, atau kamu fashionable, atau ya ada orang yang bilang tuh kamu sensual. Mungkin beberapa dari kalian punya sex appeal, jadi ketika orang lihat tuh kayaknya gitu ya. Apa tuh maksudnya? Agak susah dijelaskan ya, terserah kalian mau deskripsiin apa. Maksud aku tadi, kamu tuh seperti bintang di langit, berkelip, bercahaya, tapi susah digapai. Untouchable ya, untouchable. susah dideketin. Kenapa? Entah kamunya cuek, atau menurut kamu mereka bukan tipenya kamu, atau mungkin kamu punya standarnya sendiri kali ya, tipe-tipe kamu tuh seperti apa. Apakah kalian orangnya pemilih juga gitu, atau emang nggak sembarangan deket sama orang-orang gitu ya, atau mungkin itu punya background pernah dikecewakan, jadi agak sulit mungkin ya buat dekat sama seseorang. Tapi kamu tuh orangnya mau bersusah-susah, kamu ingin mencapai sesuatu, ada hambatannya, kamu tetap nggak putus asa, pantang menyerah. Sesulit apapun, sebesar apapun penghalangnya, kamu tetap berusaha. Atau kalau misalnya kamu nggak bisa gitu ya, nggak sanggup, mungkin kamu cari teman kamu supaya bantuin kamu juga. Tapi ada juga orang yang bilang, kamu kenapa sih sulit dideketin gitu ya, sulit buat menarik perhatian kamu. Tapi ada juga orang yang bilang, kamu tuh suka binatang katanya. Suka binatang, mungkin beberapa dari kalian punya hewan peliharaan. Animal lover mungkin orangnya, perhatian, care sama binatang aja tuh perhatian gitu kan, apalagi sama manusia. Ya, kalau bantuin orang juga semua apapun tuh dikerahkan, apa yang kamu punya dikasih kalau bisa semuanya. Ya, dan kamu selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan yang sudah gak baik sama seseorang. Diperbaiki dulu kali ya sebelum menjauh ya. Ya bagus lah, berarti kalian tuh ada niat untuk untuk memperbaiki hubungan sama seseorang. Atau mungkin kalian tipe yang suka ini merapikan hati-hati yang sudah berantakan gitu. Mungkin kalian kenal sama seseorang baru nih, orang ini nih baru move on atau baru healing, terus secara sadar atau nggak sadar kamu tuh bantu dia move on gitu kan, tapi dia jatuh cinta mungkin sama kamu. Ini terhipnotis sama kebaikan kamu, kecantikan atau ketampanan kamu, jadi akhirnya dia move on ya, akhirnya jatuh cinta sama kamu. Tapi secara nggak sadar kamu tuh udah bantu dia move on, kamu sudah bantu merapikan hatinya yang sudah berantakan itu. Aduh, ada aja ya. Padahal hati sendiri berantakan ya. Sosokan mau ngerapin hati orang lain. Ya udah, gak apa-apa ya. Semoga pahalanya berlipat ganda ya. Dari semesta. Amin. Iya, kadang kamu juga sebel, marah sama orang. Ketika orang itu butuh bantuan, kamu tetap aja bantu ya. Kamu mengkesampingkan atau menyampingkan rasa marah dan emosi kamu. Tapi kamu tetap berbuat baik dan bantu ke orang itu. Duh, kamu tuh hatinya terbuat dari apa ya? Lama-lama nanti aku yang jatuh cinta sama kamu nih ya. Udah deh, kayaknya itu aja. Maafin aku ya, tadi tuh aku pengen pakai ini, cuma terlalu asik pakai kartu-kartu ini. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Nanti kita gunakan kartu ini di lain kesempatan, oke? Itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, biar lebih seru, aku tuh bakalan kasih pesan semesta buat kamu. Apa ya pesan semestanya? Nih, aku shuffle di sini biar kalian lihat. Ntar kalian mungkin suka ngomong, kok kartunya gak pernah dikasih lihat di shuffle.
males. Kalau di shuffle tuh suka berantakan, kesini kesini kesini, ribet. Kalian tahu kan aku tuh nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang berantakan. Sukanya simpel-simpel aja. Ya udah, pesan semestanya apa ya? Ini udah di shuffle. Kita biarkan kartu-kartu ini jatuh ya. Tiga kartu aja. 3 pesan semesta. Kartunya dikit ya. Gimana mau jatuh kalau kartunya dikit gini guys? Susah. Udahlah. Tuh kita jatuhin aja sendiri. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit gitu ya? Dan kita pakai pesan semesta buat kamu. Di sini ada kartu Queen of Wands. Kadang kamu tuh nggak terlalu peka katanya. Coba deh disuruh peka lagi. Sebenarnya ada beberapa orang nih yang kayak ingin mendekat atau cari perhatian kamu, atau orang-orang itu kagum atau apa gitu ke kamu. Terutama buat kamu yang single, ada nih orang-orang yang ingin mendekat ke kamu, tapi kamu terlalu sibuk sama diri kamu sendiri, atau kamu terlalu fokus untuk membahagiakan diri kamu. Gak salah sih sebenarnya ya. Kamu mungkin terlalu fokus sama diri sendiri, ingin membahagiakan diri sendiri, menghibur diri ya. Gak apa-apa, cuma ada beberapa nih orang-orang yang ingin mendekat ke kamu. Di depan mata kamu tuh banyak. Ini terutama buat yang single ya pesannya. Coba itu diperhatikan, orang-orang yang ingin mendekat gitu ya. Direspon aja dulu kan. Gak harus kamu nikahin semuanya, enggak ya, santai aja, santai. Direspon aja dulu, mungkin aja ada yang cocok ya. Jangan suka menyembunyikan sesuatu nih katanya. Kenapa sih? Ini aku melihat ada yang kamu sembunyikan. Ini apa sih, soal perasaan atau apa ya? Kalau kamu lagi menyembunyikan perasaan kamu yang lagi gak enak, perasaan gak enak tuh misalnya apa? Ketika ada masalah, kamu gak mau jujur sama seseorang. Kalau kamu tuh marah atau kesel gitu ya, gak apa-apa, jujur aja biar orang itu tahu kalau kamu tuh lagi marah atau ada yang gak kamu suka. Siapa tahu orang itu bisa memperbaiki gitu kan. Atau bisa juga kalau kamu lagi menyimpan sebuah perasaan atau lagi kangen mungkin sama seseorang, ya bilang aja, say it gitu ya, gak usah ditahan-tahan. Nanti stres sendiri gitu kan kalau kangen ditahan-tahan, kalau punya feeling, perasaan ditahan-tahan. Ya tunjukkan aja gitu, express your love, ya gak sih? Ya dewasa aja. Kamu tujuannya apa? Pengen punya hubungan ke orang itu atau cuma ungkapin perasaan kamu aja? Nah gak apa-apa, dikasih tahu sih. Apalagi nih pesan semestanya. Kita move ke kartu selanjutnya. Tuh kan, sama ini sebenarnya. Kamu lagi berusaha memanipulasi katanya nih. Ada sesuatu yang kamu tutupi. Ini sama ya sebenarnya. Ini kartunya tuh aku udah baca sebelumnya. Aku berusaha membaca apa yang tersirat di kartu ini, tapi yang artinya tuh lebih ke sini jatuhnya. Jadi arti kartu ini aku udah baca duluan, intuisi aku udah baca duluan di kartu ini. Terlalu cepet ya kayak intuisi aku ngebacanya. Nah sama, kamu tuh ada sesuatu yang kamu tutupin, kamu gak jadi diri kamu sendiri. Ya sebut aja kamu tuh lagi memanipulasi, manipulatif dan sedang fake ya kayaknya ya. Apa nih yang kamu tutupi dari seseorang? Kamu kayak pakai topeng, gak mau jujur. Contoh kayak yang tadi, kamu lagi kangen tapi gak bilang sama orang. Kamu punya feeling atau masih ada perasaan, menyimpan perasaan, kamu juga gak bilang. Tapi ada juga dari beberapa dari kalian yang lagi terbayang-bayang seseorang. Fokusnya juga ke seseorang. Sebenarnya ada hal yang harusnya kamu fokusin, tapi yang kamu fokusin adalah seseorang itu. Ada sih sebenarnya orang-orang yang kamu fokuskan ini lagi menunggu kamu. Ada sih. Sekitar kamu juga sebenarnya banyak kok. Kamu sebenarnya punya orang-orang terdekat, orang-orang yang sayang sama kamu, tapi kamu fokusnya ke dia aja. Atau ada lawan jenis yang cari perhatian, tapi kamu fokusnya ke dia aja. Ya.
Coba sekarang tanya ke diri kamu sendiri ya, kamu tuh maunya apa sebenarnya? Maunya apa? Ya udah, go for it. Maunya apa? Terus action, lakukan atas apa yang kamu inginkan itu. Contoh, misalnya kamu lagi pengen makan buah gitu ya, buah anggur. Ya udah, kamu beli buahnya, beli online, beli ke pasar, beli ke supermarket gitu ya. Nah itu kan action namanya. Jadi kayak jangan terlalu stuck di pikiran kamu aja, tapi kamu harus tahu mau kamu apa dan kamu lakukan gitu. Kalau menyangkut sama seseorang ya kamu jujur, omongin aja semuanya, biar lega gitu ya, biar nggak cuma stuck di hati aja. Capek nggak sih? Kalau aku sih capek. Ya jadi jangan dipikirin aja, jangan stuck aja, tapi diungkapin. Karena aku lihat energi kamu nih lagi kayak ada sesuatu yang kamu tutupin, kamu sembunyikan. Terus jangan sering tidur malam nih katanya nih. Atau aku ngerasa aja banyak dari kalian akhir-akhir ini overthinking, tidur malam. Overthinking, tidur malam sih nggak harus overthinking terus, tapi ya sebaiknya jangan terlalu malam lah tidurnya. Gak bagus ya, dan gak bagus buat kesehatan juga maksudnya. Nanti jadi kurang istirahat. Kalau kurang istirahat nanti jadinya tuh kayak moodnya tuh gak enak, nanti mukanya kusam. Percuma kamu pakai skincare kalau muka kamu kusam tuh gak cantik, gak ganteng, percuma ya. Jadi harus dari dalamnya dulu, baru dari luarnya tuh pakai skincare, make up dan lain-lain jadi cantik ya. Jadi kalau mau cantik ya jam tidurnya, pola tidurnya juga harus bagus ya. Satu lagi pesan semestanya adalah ada seseorang yang menawarkan cinta di sini sebenarnya, tapi kamu kayak langsung ngeblok, atau kamu menutup diri, atau kamu nggak membuka hati kamu buat dia. Aku nggak tahu sih sebenarnya orang ini positif nih energinya, tapi kamu udah kayak malas aja, nggak mau, atau kamu terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang dipertimbangkan. Nggak salah juga sih sebenarnya, senyamannya kamu aja. Aku juga nggak bisa maksa. Ya gimana mau maksa juga, aku bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya kamu single, dipikirin dulu aja, jangan terlalu ditutup hatinya banget. Diobservasi aja dulu orangnya tuh seperti apa, kenal dulu, nggak apa-apa ya. Kadang kita tuh terlalu milih-milih seseorang ya, aduh dia nggak ganteng, nggak cantik, padahal kita juga mungkin nggak cantik-cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat, ya nggak sih? Iya, kadang tuh kita terlalu mencari yang sempurna. Mungkin bukan mencari yang sempurna ya, mungkin dia toksik, negatif menurut kamu, atau nggak cocok, nggak klik ya nggak apa-apa juga, tapi jangan langsung ngeblok seseorang kayak gitu. Tapi bisa juga nih vice versa, ada seseorang yang menutup dirinya dari kamu, padahal kamu tuh suka, sayang sama orang itu, tapi orang itu kayak menutup diri dari kamu. Kalau misalnya kamu udah berusaha ke orang itu tapi orang itu nggak ada perubahan, kamu udah effort, ya udah, nggak usah dipaksain. Kamu punya perasaan, punya feeling, udah effort, udah berusaha maksimal, orang itu nggak mau, orang itu cuek, nggak peduli, orang itu nggak merespon kamu, ya udah, cari yang baru aja. Buat apa dipaksa? Terlalu membuang waktu untuk satu orang, berlama-lama di satu orang ya. Tapi tetap berbuat baik sama orang itu walaupun dicuekin. Tetap berbuat baik tuh maksudnya ya baik aja, tapi jangan dimanfaatkan, jangan mau juga dimanfaatkan ya. Tetap baik, maksudnya jangan dijahatin gitu. Siapa tahu kapan gitu ya, 2 bulan lagi atau tahun depan, siapa tahu dia berubah pikiran gitu ya, menerima kamu. Agak lama ya Kak, tahun depan ya. Tapi maksud aku tuh tetap aja baik sama siapapun, tapi jangan mau dimanfaatkan ya, itu pesan aku. 3 kartu tapi lama ya Kak ya pesannya ya. Ya udah itu aja, semoga bermanfaat, berguna.
Thank you for watching ya. Aku mau lanjut satu video lagi nih. Aku bikin satu hari itu bisa 2 video. Oke, itu aja. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Be happy, happy, sehat-sehat selalu. Bye.